Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 dan juga pembatasan sosial berskala besar diperkirakan akan memukul ekonomi Indonesia yang pada kuartal kedua diperkirakan minus 3,2%. Meski anjlok di kuartal kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan segera berbalik arah di kuartal ketiga dan bisa terhindar dari resesi. Kegiatan sampai dengan Mei menggambarkan bahwa April dan Mei, terutama Mei itu tekanan sudah mulai menunjukkan yang paling dalam. Ini kan karena PSBB itu semuanya dimulai pada Maret pertengahan atau akhir Maret. Terkena mulai di April dan paling dalam di Mei ini. Juni kalau kita lihat daerah-daerah seperti DKI dan yang lain-lain, mereka sudah mulai melakukan pada minggu keduanya ada beberapa relaksasi atau perubahan. Jadi mungkin kalau kita harap ya dengan adanya pembukaan ini, tekanan yang paling dalam di Mei ini, mungkin Juni juga masih ada karena belum terjadi pembukaan penuh. Karena memang kita belum dalam suasana yang sudah memahami, mengontrol dari COVID ini, seluruh dunia tidak ada yang begitu. Jadi yang terjadi yang mungkin yang paling dalam adalah Mei. Juni kita harapkan mungkin masih akan kontraksi tapi tidak sedalam seperti Mei. Tadi kan kalau Anda lihat Mei penerimaan pajak kita itu kontraksinya itu 34, 27% ya. Kalau dilihat dari jenis pajaknya PPh 21 maupun sektoralnya seperti manufaktur, sektor perdagangan, transport, gudang, semuanya mengalami tekanan yang cukup dalam. Nah, kita harap ini adalah yang terdalam itu adalah situasi pada bulan Mei ini. Sehingga nanti bulan Juni kita harapkan walaupun mungkin belum masuk ke positif, tapi kontraksinya tidak lebih dalam. Nah, kalau tren ini terjaga, jadi artinya yang dalam di Mei dan kemudian mulai naik, dan tren ini terjaga di kuartal ketiga dan keempat, di mana ketiganya sudah mulai mendekati di 0 dan keempatnya positif, maka kita masih bisa berharap proyeksi ekonomi Indonesia akan tetap terjaga di zona positif. Technically kalau 2 kuartal berturut-turut negatif memang resesi. Kan itu definisi resesi memang bahwa pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut negatif. Itu berarti negara mengalami atau ekonomi mengalami resesi. Nah, kita kuartal 1 masih 3%, kuartal kedua mungkin negatif. Kita lihat di kuartal ketiga kita berharap bisa pulih mendekati 0. So technically nggak resesi.